Oke, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Jangan tetap jaga kesehatan. Oke, di Rabu pagi yang cerah ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya kasih minggu kemarin ya. Nah, materi kita adalah jenis dan syarat pembuatan paspor. Nah, jenis paspor ya. Ada paspor biasa atau normal paspor. Digunakan untuk warga negara yang bepergian ke luar negeri untuk tujuan pribadi. Ya, paspor ini dikenal sebagai turis paspor ya, dan dikeluarkan oleh kantor imigrasi. Jadi normal paspor ini adalah paspor yang biasa dipegang sama masyarakat umum ya. Jadi yang minggu kemarin sudah saya tugaskan ini lihat paspor. Nah, itulah yang dinamakan dengan normal paspor. Normal paspor berisi 48 lembar ya per paspor itu. Nah, kalau dulu sebelum 48 lembar itu paspor ada yang 24 lembar, ada yang 48 lembar. Tetapi sekarang sudah disamakan menjadi 48 lembar ya. Kemudian ada paspor khusus. Paspor khusus adalah paspor yang diberikan untuk pegawai kepemerintahan ya. Special paspor. Jadi dia bukan seorang diplomatik ya, cuman adalah pegawai kepemerintahan yang mendapatkan tugas dari negara untuk pergi ke luar negeri. Itu dia dapat special paspor. Nah, kemudian ada paspor dinas atau paspor diplomatik. Nah, inilah mereka yang tugasnya di luar negeri ya. Ini duta besar ya, duta besar kita di setiap negara-negara yang ada di negara lain ya. Di mana ada kedutaan besar Indonesia di negara lain, mereka itu memegang paspor diplomatik. Kemudian family paspor ini diberikan untuk suami istri ya, orang tua dan anak-anaknya yang belum dewasa. Nah, ini itu berlaku sekarang sudah tidak terlalu berlaku. Karena apa? Karena sekarang bahkan bayi yang baru lahir pun dia sudah punya normal paspor. Kalau dahulu anak yang dikategorikan anak-anak 11 tahun ke bawah, paspor mereka itu join sama paspor orang tuanya. Makanya namanya join paspor, family paspor. Jadi dalam satu paspor itu berisi orang tua dan nama anak-anaknya yang belum dewasa. Nah, tapi kalau sekarang bahkan bayi yang baru lahir pun sudah memiliki paspor. Ya, sudah memiliki paspor. Nah, kemudian surat laksana keterangan paspor ini adalah surat keterangan pengganti paspor ini untuk mereka warga negara yang ada di perbatasan. Nah, contohnya di sini adalah Kalimantan Barat dengan Malaysia. Ya. Nah, kita banyak perbatasan di Kalimantan dengan Malaysia ya. Nah, itu mereka punya SKLP. Nah, karena ke Malaysia pun dari Kalimantan hanya tinggal melangkahkan kaki saja ya kan. Hanya satu langkah saja dari perbatasan mereka sudah ada di negara orang. Nah, jadi untuk keluar masuknya itu mereka hanya pakai SKLP saja. Ya. Karena kalau pakai paspor kan isinya 48 lembar ya. Jadi kemungkinan dalam 1 minggu mereka harus mengganti paspor lagi kalau pakai normal paspor. Karena kan mereka kalau di perbatasan negara kita dengan Malaysia itu kan mereka bahkan membeli bahan pokok pun mereka ke Malaysia gitu belanjanya. Terkadang juga mereka berdagang pun ke sana gitu. Jadi kalau mereka 1 hari pulang pergi pun bisa pergi 2 kali, berarti pulang 2 kali juga kan. Dan dalam seminggu itu bagaimana? Nah, itu dia ya. Jadi mereka hanya pakai SKLP saja. Kemudian ada paspor haji ya. Paspor haji ini untuk orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Nah, itu dia ya. Kenapa harus pakai paspor haji, Bu? Gitu. Karena paspor haji ini ada syarat-syaratnya ya. Jadi
Kalau untuk berhaji itu, jadi contohnya begini ya, kalau untuk pergi ibadah haji, pemegang paspor itu minimal namanya itu terdiri dari 3 suku kata. Ya, terdiri dari 3 suku kata. Sementara kalau normal paspor biasa, mau 2 suku kata, mau lebih, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau paspor haji itu minimal terdiri dari 3 suku kata. Nah, jadi kalau kalian yang ingin, contohnya ingin bepergian menunaikan ibadah haji, ya namanya hanya terdiri dari 2 suku kata saja. Contoh si Sudiro Amri ya. Sudiro Amri hanya 2 suku kata. Nah, dia harus menjadikan itu 3 suku kata, tidak boleh 2. Kalau 2 tidak bisa mendapatkan paspor haji. Nah, jadi bisa ditambah dengan Sudiro Amri bin nama bapaknya, boleh ya. Kalau boleh, karena tidak ada yang bisa dipisah, karena nggak mungkin Sudi spasi Ro spasi Amri, tidak mungkin ya. Nah, jadi makanya Sudiro Amri bin siapa-siapa. Nah, gitu. Nah, yang bisa itu si Gita, Nafika, Lubis. Sudah 3 suku kata bisa. Nah, kamu Ade Umayyah nah kamu ganti jadi Ade Umayyah, kan nggak mungkin, jadi Ade Umayyah binti nama bapaknya. Nah, begitu ya, itu contoh ya. Nah, sekarang kita masuk ke syarat pembuatan paspor. Nah, kalau kamu ingin membuat paspor, kamu lengkapilah dulu data-data ini, fotokopi KTP, akte lahir. Kalau tidak ada akte lahir kamu, ijazah terakhir. Ya, ijazah terakhir. Kemudian kamu mengisi formulir yang disediakan di kantor imigrasi. Nah, pas foto ini tidak penting lagi ya, pas foto, karena kita fotonya di sana. Kemudian materai 6.000 dan membayar biaya administrasi. Nah, sekarang biaya administrasinya itu adalah Rp300.000 ya untuk pembuatan paspor. Nah, tapi paspor sekarang itu pembuatannya online. Meskipun kita tetap harus ke kantor imigrasi, tapi ketika ke kantor hanya tinggal melapor saja dan melengkapi formulir. Tapi untuk mengambil nomor antrian itu kita harus daftar online. Ini contohnya ya anak-anak. Saya kasih tahu ini aplikasinya. Ini aplikasinya. Ini maaf ya, ini karena saya matikan ini data, karena takut ada ini yang masuk mengganggu pembelajaran ya. Nah, jadi ini dia layanan paspor. Nah, itu dia ya, layanan paspor. Sebentar ya, saya hidupin dulu coba. Nah, ini mau ambil nomor antrian ke sini. Nah, ini dia ke Direktorat Jenderal Imigrasi, ke Dirjen Imigrasi. Kalian harus install ini dulu. Ya, download ini di Play Store atau App Store. Nah, confirm. Nah, baca terlebih dahulu. Kita baca dulu ya, ini adalah term and condition-nya ya. Nah, kemudian lanjut ya. Ini dia akan otomatis ngelink ke lokasi kamu berada. Jadi kalau lokasi kamu ini tidak bisa, di mana kamu lokasi lagi login ini tidak terkoneksi ke imigrasi yang ada di Jalan Medan, nah berarti kamu tidak bisa ke situ membuat paspornya. Nah, gitu dia. Tapi kalau kita yang tinggal daerah kota itu tidak ada masalah ya. Nah, ini lagi loading. Oke, kita tinggalkan saja. Inilah dia contohnya, ya anak-anak. Nah, itu dia. Ya, nanti kita lihat, salahnya masih loading ya. Mungkin padat sistemnya, agak susah masuk. Nah, inilah dia secara rinci penjelasan untuk materi minggu kemarin. Ya, materi minggu kemarin. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kalau ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan bisa wapri saya ya di nomor WA saya, atau di grup juga nggak ada masalah. Nah,
Nah, jika masih ada yang kurang jelas dari penjelasan ini. Nah, oke, next setelah ini kita akan membahas dokumen perjalanan yang lain. Ya. Nanti materinya akan saya kasih setelah ini. Oke. Tetap jaga kesehatan. Ya. Makan vitamin, jangan lupa vitamin ini tidak hanya dari obat, ya, sayuran, buah-buah ya anak-anak ya. Oke, see you on Saturday ya. Bye bye.